tulisannya Nabosa tentang ethical issues on digitalization ini sudah ada di ini kita ya. Belum, nanti saya rekomendasikan teman-teman bisa baca tulisan ini ya. Karena ini setidaknya buat saya memberikan semacam pemetaan gitu apa saja isu-isu etis dalam digital innovations yang perlu digali, dan saya kira ini menarik teman-teman karena di setiap isu ini dia menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya kira teman-teman bisa pakai itu sebagai prompt di ChatGPT ataupun di AI lain gitu ya. Karena menurut saya pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang memberikan banyak sekali nuans memahami isu mengenai digital innovation ini. Yang pertama misalnya isu mengenai privasi. Mungkin saya kira ini teman-teman tadi sudah ada banyak yang muncul ya dalam diskusi bagaimana misalnya isu mengenai privasi ini menjadi isu sentral dalam digital innovations. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul misalnya seperti siapa yang akan menjadi pemilik dari data, who is the owner of the data. Terus does the manufacturer have any responsibilities? Misalnya tadi kan Mas Amar cerita kalau misalnya ada apa-apa, ada masalah yang dilakukan disebabkan oleh ChatGPT, apakah dia mau bertanggung jawab atau tidak gitu ya. Should there be any regulations in data collections? Nah, ini adalah beberapa isu-isu dilematis yang bisa digali lebih dalam isu privacy. Lalu yang kedua tentang otonomi. Nah, ini juga tadi sempat dibahas sedikit sama Farel ya, bagaimana sebenarnya sekarang ketika kita berinteraksi dengan gadget, dengan teknologi gitu, kita semakin tidak otonomi. Ketika kita membuat keputusan itu semakin mulai bilang digiring gitu oleh teknologi. Ada istilah echo chambering misalnya ya. Nah, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dilematis dalam isu otonomi ini misalnya who decide what the norms are? Siapa yang memutuskan normanya gitu ya, baik dan buruknya. Terus misalnya contoh lain, should robot decide on life and death gitu misalnya. Kalau misalnya ada robot sebagai melakukan pekerjaan sebagai perawat gitu misalnya, atau sebagai ahli kesehatan misalnya, apakah dia diberikan kekuatan apakah dia boleh diberikan kemampuan untuk memutuskan untuk menyelamatkan atau tidak seseorang atau seorang pasien gitu. Or can a robot be responsible of killing someone? Nah, ini isu dalam autonomy. Lalu dalam security misalnya di sini isu-isu mengenai ini ya, tentang bagaimana keamanan. Sebentar saya lihat apa pertanyaan-pertanyaannya di sini. Oke. Misalnya di sini isu-isu mengenai safety atau keamanan, bagaimana teknologi digital itu mengancam atau bisa menyelamatkan manusia. Contoh pertanyaannya misalnya tentang how can we protect us from stolen data? Atau how do we keep our life private and disconnected from the virtual world? Nah, itu isu mengenai security. Lalu isu yang berikutnya tentang balance of power. Nah, balance of power ini terkait ini juga ya, bagaimana misalnya manusia saat ini gitu, kita melihat fenomenanya sudah mengalami lock-in effect. Jadi seolah-olah manusia itu hanya bisa mengikuti pattern yang sudah disediakan oleh evolusi teknologi gitu. Kalau sekarang zamannya pakai smartphone, kamu nggak pakai smartphone, kamu ketinggalan zaman. Kalau sekarang zamannya orang pakai laptop, kamu masih pakai mesin ketik, kamu udah ketinggalan zaman, kayak gitulah modelnya. Nah, di sini beberapa pertanyaan-pertanyaan dilematis gitu yang disajikan, misalnya mengenai are platform or government allowed to use data against a person gitu ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai balance of power, kita berbicara mengenai bagaimana teknologi ini bisa dipergunakan untuk gains power gitu ya, atau controlling other people. Jadi contohnya tadi, apakah teknologi bisa digunakan untuk pemerintah untuk mengontrol masyarakatnya. Terus, do platform providers have to follow the set of rule implemented by the government? Nah, ini juga terkait tentang relasi kekuasaan antara perusahaan dan pemerintah gitu. Apakah perusahaan teknologi harus mengikuti peraturan dari pemerintah atau sebaliknya? Jadi peraturan itu ngikutin perusahaannya, peraturan itu ngikutin inovasi teknologinya. Lalu isu yang kelima itu human dignity, gitu ya, tentang martabat manusia.
Nah, ini misalnya contoh perdebatannya atau isu-isu dilematisnya, misalnya yang dicontohin di sini terkait tentang bagaimana ketika nanti robot itu atau setidaknya sistem otomatisasi gitu ya, replace atau menggantikan peran manusia dalam bekerja. Nah, itu juga menjadi salah satu isu dilematis yang diangkat dari isu human dignity ini. Atau tadi juga ada yang paralel ya, kalau nggak salah tadi menyebutkan bagaimana robot itu gitu ya, atau teknologi itu mendehumanisasi manusia gitu, membuat manusia menjadi kehilangan apa namanya kesempatannya, kemampuannya untuk bekerja, untuk menjadi apa ya makhluk yang produktif, contohnya seperti itu. Lalu isu yang terakhir mengenai justice. Isu mengenai justice ini misalnya bagaimana seringkali ada beberapa contoh teknologi yang digunakan untuk memberikan punishment terhadap manusia gitu. Contohnya misalnya ada teknologi face recognition. Lalu dari face recognition itu digunakan untuk mengidentifikasi kriminal atau mengidentifikasi aktor teroris gitu ya. Nah, pertanyaan isu dilematisnya adalah who can implement the rules? Siapa yang bisa mengimplementasikan rules-nya? Atau how we can overcome stigmatization. Misalnya dulu kalau misalnya teman-teman ingat zaman perang war on terror yang digalakkan oleh Amerika gitu ya. Seringkali ada misidentification dari teroris di berbagai bandara-bandara di berbagai dunia ya. Kalau misalnya dilihat paspor terus ada namanya Islam sedikit atau ada nama Muhammadnya sedikit, itu langsung mengalami ditahan, bukan langsung ditahan ya, tapi setidaknya diberikan perlakuan yang diskriminatif, jadi dianggap sebagai tanda kutip gitu ya potential crimes gitu. Nah, itu menjadi salah satu contoh zaman dulu, apalagi sekarang ada face recognition misalnya. Nah, apakah ada film menarik tapi saya lupa ya tentang aktor kriminal kulit hitam. Jadi ada seorang kulit hitam yang melakukan pembunuhan, terus saksinya itu orang kulit putih, dan ketika ditampilkan gitu, ini siapa saja suspeknya, semuanya berkulit hitam. Orang kulit putih ini menunjuk satu orang dan ternyata dia salah gitu. Akhirnya dia memenjarakan orang yang tidak berdosa. Just because gitu dia tidak bisa membedakan gitu ya karakter atau keunikan orang kulit hitam gitu. Nah, itu menjadi isu yang sebenarnya dilematis kalau kita melihat bagaimana ketika robot atau AI itu juga mendapatkan data-data yang bias gitu dan tidak bisa betul-betul sesuai dengan konteksnya. Nah, itu adalah beberapa isu yang terkait isu-isu dilematis yang terkait dengan inovasi digital, dan saya kira ini akan nanti kita diskusikan sepanjang kelas ini berlangsung.